Bapa, inilah keberadaan kami. Kami ada umat kesayangan Engkau, kami ada biji mata-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami mengadakan lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, celikan mata rohani kami, Roh Kudus urapi kami, dan Roh Kudus lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga rindu untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 17. Kisah Rasul-Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 35. Kisah para Rasul ayat 7. Kisah para Rasul ayat 7. Masuk kami pasal 7 ayat 16 sampai ayat 35. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 16 sampai ayat 35. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan letakkan dalam kuburnya yang telah diberi Abraham dengan sejumlah besar uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tapi makin dekat genapnya janji diberikan Allah kepada Abraham, makin betapa banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir. Orang yang tidak mengenali Yusuf, raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita ini jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Tuhan. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya yang akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Pada seekor harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan, melarilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Media. Di situ dia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah padanya seorang malaikat di padang gurun di gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan padanya, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Maka gemetar Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Ayat 33. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 34. Aku telah memperhatikan dengan sungguh sengsara umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Ayat 35 yang terakhir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Kita perhatikan mutiara pagi hari ini.
apa yang dikatakan oleh Stefanus benar-benar ada di dalam Alkitab. Kisah bagaimana keturunan Abraham yang sangat menarik pagi hari ini. Tuhan memakai Musa sebagai Allah. Tuhan memakai Musa sebagai Allah Tuhan. Nah, kita perhatikan pada ayat yang ke 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Tuhan. Tuhan memakai Musa dan firman Allah berkata, dia elok di mata Tuhan. Cantik ya, elok di mata Tuhan. Kita tahu bahwa gereja bagaikan perempuan. Gereja bagaikan perempuan di hadapan Tuhan. Maka di firman Allah berkata dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan ayat keempat. 1 Petrus pasal 3 ayat 2, 3 dan 4. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasan bujanganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu manusia batiniah, yang tersembunyi, perhiasan yang tidak dibinasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mataku. Ya, kita bawa gereja bagian wanita, bagikan mempelai wanita, dan Alkitab menulis yang Tuhan mau elok di mata Tuhan bukan perhiasan secara badannya, tapi Alkitab menulis pada ayat keempat, perhiasanmu manusia batinia, yang terdiri dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ia perisai kita adalah manusia batinnya yang lemah lembut dan tentram di mata. Tuhan lihat manusia batinnya. Matinya sia jasma itu, tapi manusia batinnya dalam hidup kita ini ya, penting. Dari hari per hari kita diperbaharui, sehingga firman Allah berkata, Musa elok di hadapan Tuhan. Demikian saudara, elok di mata Tuhan. Karena manusia batinnya saudara, ya suatu hadapan Tuhan sesuatu yang sangat menarik. Betapa penting kita di hadapan Tuhan elok. Manusia batinnya bagaikan mempelai wanita. Ya, biasa itu. Perhiasan kita manusia batin kita. Sangat menarik. Ya, itu yang Tuhan mau pada pagi hari ini. Kita menjaga hidup kita ini sehingga kita elok di hadapan Tuhan. Bukan jelek di hadapan Tuhan, bukan soal pakaian dan jasmani, tapi manusia batin kita ini hari lepas hari semakin berbahagia. Amin. Hidup bersih sehingga kita tampil bagaikan mempelai wanita yang siap berdana bertemu dengan Dia. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami perhiasan kami dan manusia batin yang sedemikian bersih di hadapan Tuhan, sehingga mata Engkau di hadapan kami elok di hadapan Engkau, sebagaimana Musa elok di hadapan Tuhan. Memberikan besok pagi dalam badan tubuh yang sehat dengan tidak kurang sabot. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, RT, medis, para lawan, para TNI, para Polri, Bapak mereka yang bekerja sedang pagi, harap keluarganya, hikmat yang dari Tuhan, kau berikan
pandemi jadi endemi, dan negara kami, ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.